Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Satu topik yang cukup viral beberapa hari belakangan ini adalah perihal penutupan patung Bunda Maria menggunakan terpal. Dan kejadian itu terjadi di Padukuhan Degolan Bumirejo, Kulon Progo. Tahukah kita bahwa di patung Bunda Maria yang tengah viral itu sebenarnya bukan hanya ada sosok Bunda Maria, melainkan juga sosok ular. Ya, ada ular di patung Bunda Maria yang ditutup dengan terpal itu. Dan inilah yang akan kita bahas salah satunya dalam video kita kali ini. Menemukan ular di patung Bunda Maria yang tengah viral itu. Namun, sebelum kita membahas tentang ular yang dapat ditemukan di patung Bunda Maria itu dan hal-hal lain seputar patung Bunda Maria itu, saya mau menyampaikan sedikit kronologis yang kita dapat temukan terkait viralnya kasus patung Bunda Maria yang ditutup itu. Sempat beredar berita bahwa penutupan patung Bunda Maria tersebut terkait dengan protes dari salah satu ormas Islam. Selanjutnya, ada berbagai informasi yang muncul kemudian. Terutama ialah tentang klarifikasi perihal kejadian yang sebenarnya. Saya menyarankan kita untuk menemukan informasi yang lebih tepat dan akurat tentang kejadian ini dari berbagai situs atau media sosial yang kiranya terpercaya. Salah satunya adalah website dari majalah resmi Gereja Indonesia, yaitu hidup.com. Atau juga beberapa media yang memang kita kenal selama ini cukup terpercaya. Misalnya kompas.com. Dari beberapa media itu kita menemukan bahwa yang menginstruksikan untuk melakukan penutupan patung Bunda Maria dengan menggunakan terpal itu adalah pemilik itu sendiri. Pemilik dari komplek di mana patung Bunda Maria itu berada, yaitu Bapak Jakobus Sugiharto. Walau tidak dapat disangkal bahwa ada pun kebijakan itu yang dibuat oleh sang pemilik, tentu tidak lepas dari kejadian sebelumnya, di mana disebutkan ada beberapa kali di mana ada ormas yang mengatasnamakan beberapa warga setempat mengungkapkan bahwa mereka merasa terganggu dengan keberadaan patung Bunda Maria itu. Komplek patung Bunda Maria itu adalah komplek pemakaman keluarga dari Bapak Jakobus, pemilik tempat itu. Istri dari bapak itu sudah meninggal dan dimakamkan di tempat itu. Nama almarhumah istri bapak itu adalah Maria Siti Kohija. Dengan mengetahui nama sang istri ini, kita bisa menduga bahwa mungkin saja, kemungkinan besar, patung Bunda Maria itu sengaja didirikan oleh sang bapak untuk mengenang, mendoakan sang istri yang telah berpulang, yang memiliki nama pelindung Maria. Karena itu mungkin kita bisa lebih mengerti mengapa ada patung Bunda Maria di tempat itu. Ya, kita bisa mengerti pula bahwa di tengah fakta ada ormas yang melatar belakangi penutupan patung itu, kita lebih diajak untuk mengedepankan keharmonisan dan tidak tersulit oleh perpecahan. Karena itu, video kita kali ini meski menyinggung satu kisah yang sensitif itu, namun dalam kesempatan ini saya mengupayakan bahwa kita bukannya semakin memanaskan situasi. Saya dalam video ini justru mau mengajak kita untuk menggunakan kesempatan ini sebagai sarana, kesempatan melihat, menggali kekayaan iman Katolik yang termuat dalam patung Bunda Maria yang ditutup dengan terpal itu. Mengapa kita menemukan ada ular di patung Bunda Maria yang tengah viral itu? Dan benarkah memang ada sosok ular ditampilkan di patung itu? Ya, silakan saja mengamati secara lebih detail gambar patung itu. Dan kita pasti akan menemukan sosok ular
berada di bawah kaki Bunda Maria. Bunda Maria berdiri menginjak ular itu. Pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, mengapa ada sosok ular ditampilkan di patung Bunda Maria itu? Mengapa di patung rohani umat Katolik ini justru muncul sosok ular? Bukankah ular adalah simbol iblis? Nah, mungkin di tengah keviralan kasus patung Bunda Maria ini, masih banyak orang yang belum menyadari adanya sosok ular di patung itu. Dan sebenarnya hal ini menarik juga untuk kita bahas. Setidak-tidaknya ini untuk mengantisipasi isu-isu miring yang bisa jadi akan dipanas-panasi kembali ketika orang yang usil mulai menyadari bahwa memang ada sosok ular di patung itu, dan kemudian membuat tuduhan-tuduhan sesat. Tak dapat disangkal bahwa memang di patung Bunda Maria yang ditutup dengan terpal itu ada sosok ular. Dan itu jelas-jelas disengaja. Tapi bukan berarti dengan adanya sosok ular, maka patung itu adalah patung sesat, patung berhala bahkan. Keberadaan ular di situ harus dilihat dalam konteksnya. Sosok ular di situ berada di bawah kaki Bunda Maria. Ular itu dipijak oleh Bunda Maria. Benar bahwa ular adalah simbol dari iblis. Dan karena sudah diinjak oleh Bunda Maria, maka itu mau mengatakan bahwa Bunda Maria menginjak sang iblis. Dalam hal ini, Bunda Maria, hamba pilihan Allah, Bunda Yesus, lewat ketaatannya pada perintah Allah, sungguh telah turut dalam karya penyelamatan dunia, yaitu ia menginjak iblis. Maria, kita akui, tetaplah manusia seperti kita. Namun ketaatannya pada Allah menjadi sarana di mana karya Allah berlangsung mengalahkan si jahat. Itulah makna dari munculnya sosok ular di patung Bunda Maria yang sedang viral itu. Maka kiranya jangan disalah mengerti dengan mengatakan bahwa sosok ular itu adalah simbol dari Maria sebagai ratu para iblis atau simbol-simbol yang keliru lainnya. Melainkan harus dilihat dalam konteksnya, di mana Maria menginjak ular, itu artinya Maria mengalahkan si jahat. Dan patung Bunda Maria menginjak ular itu sesungguhnya bukanlah hasil imajinasi manusia belaka. Kita kiranya sudah tahu bahwa patung Bunda Maria yang menginjak ular adalah sesuai dengan penglihatan, penampakan Bunda Maria yang sungguh terjadi kepada seorang suster sederhana, suster yang miskin, yaitu Suster Katarina Labor di Prancis, yang kini sudah ditetapkan menjadi santa, menjadi orang kudus. Beberapa kali Bunda Maria menampakkan diri kepada suster miskin dan sederhana ini. Dalam salah satu penampakannya kepada Suster Katarina, yaitu pada tanggal 27 November 1830, Bunda Maria menampakkan diri dengan menampilkan dirinya sebagai seorang wanita yang mengenakan mantel biru dan jubah putih, dan kedua tangannya terulur ke bawah terbuka. Ada mahkota di kepalanya, dan di sekitar kepalanya itu ada juga 12 bintang sebagai simbol dari 12 rasul. Bunda Maria kala itu memijak ular di atas bola bumi. Jadi gambaran Bunda Maria inilah yang ditunjukkan, yang ditampilkan salah satunya lewat patung Bunda Maria yang sedang viral itu. Jadi patung itu bukan sekedar hasil imajinasi manusia, melainkan terkait dengan salah satu penampakan Bunda Maria. Dan penampakan Bunda Maria itu merupakan salah satu dari sekian penampakan yang telah diakui oleh gereja. Bunda Maria dalam penampakan itu meminta kepada Suster Katarina Labor agar gambarnya saat penampakan itu diabadikan ke dalam sebuah medali, dengan janji bahwa siapapun yang memakai medali dengan gambarnya itu dengan penuh iman akan dilindungi dan menerima rahmat yang diperlukan.
Dan terbuktilah bahwa sejak awal penyebaran medali itu memang sudah banyak keajaiban terjadi. Medali itu menjadi sarana pertolongan Tuhan lewat diri Bunda Maria bagi masyarakat yang tengah menderita lantaran perang di Prancis kala itu. Bahkan medali itu sangat diakui tatkala pada tahun 1832 di Prancis, tepatnya di kota Paris, terjadi wabah kolera yang mematikan. Banyak yang mengakui bahwa ketika mereka memakai medali itu, mereka diselamatkan dari wabah yang mematikan itu. Sampai sekarang, kita juga masih mendengar kisah-kisah ajaib yang dialami oleh banyak orang terkait medali wasiat yang memiliki gambar Bunda Maria itu. Dalam perjalanan waktu, gambar yang muncul di medali itulah yang diwujudkan dalam bentuk patung. Maka demikianlah sejarahnya kita mengenal ada patung Bunda Maria dengan sosok menginjak ular. Ular adalah simbol dari iblis yang menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden. Hawa telah jatuh dalam bujukan iblis, dan inilah yang disebut sebagai dosa pertama manusia. Namun ingatlah bahwa dalam kitab Kejadian itu juga disampaikan bahwa nanti keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular itu dengan tumitnya. Dan tradisi gereja mengakui bahwa Bunda Maria adalah keturunan Hawa itu. Maria adalah Hawa baru yang dijanjikan itu. Hawa yang lama telah jatuh ke dalam dosa karena bujukan ular, dan kini Bunda Maria mengalahkan ular itu, meremukkannya dengan tumitnya. Tentu ini semua tidak terlepas dari putra Maria sendiri, yaitu Yesus, sang penyelamat satu-satunya. Penafsiran bahwa Bunda Maria lah keturunan Hawa yang meremukkan kepala ular itu sudah dimulai sejak awal adanya gereja, yaitu oleh bapak-bapak gereja. Kita bisa melihat kesaksian Santo Irenaeus, bapak gereja kita, yang mengatakan bahwa Maria adalah Hawa baru yang tumitnya pun remuk tatkala meremukkan kepala ular. Tumitnya remuk adalah simbol dari berbagai penderitaan yang dialami Maria karena ikut dalam proses menemani karya keselamatan yang dilaksanakan oleh putranya. Sebagaimana dalam penampakan Bunda Maria itu, di patung itu kita juga melihat Bunda Maria sedang membuka tangannya menjulur ke bawah. Sesungguhnya kalau kita menemukan gambar yang lebih sempurna dari penampakan itu, kita menemukan bahwa tangan Bunda Maria itu terbuka dan ada sinar-sinar terpancar dari kedua tangan Bunda Maria itu. Ini mau mengatakan bahwa doa Bunda Maria, kehadiran Bunda Maria adalah sungguh menjadi saluran rahmat bagi kita. Rahmat yang di tengah dibutuhkan dunia akan didoakan oleh Bunda Maria. Dan Bunda Maria memang selalu mengasihi anak-anaknya di dunia. Karena itulah ia digambarkan sedang menginjak ular di atas bola bumi. Sebagaimana juga kita dapat lihat di patung yang sedang viral itu. Patung itu ditampilkan dengan Bunda Maria yang menginjak ular yang sedang menggerogoti bola dunia. Inilah tanda cinta dan perlindungan Bunda Maria atas dunia. Secara khusus, kalau kita amati bola dunia yang ditampilkan di patung Bunda Maria di Kulon Progo itu, yang ditampilkan di bola dunia itu adalah kepulauan dari negara Indonesia. Tentunya ini adalah suatu doa agar Bunda Maria sungguh mendoakan dunia, khususnya Indonesia. Tanpa peduli suku dan agama, Bunda Maria mendoakan semua anak-anaknya. Mengingat kisah penampakan Bunda Maria ini yang menjadi sejarah munculnya patung dengan model ini, maka patung ini sering dikenal pula sebagai patung Maria Medali Wasiat atau juga patung Maria Pengantara Rahmat. Karena tadi tangan Maria terbuka membagikan cahaya. Dan sejauh pengamatan, patung dengan model ini menjadi salah satu patung Bunda Maria yang paling dikenal, paling diminati.
kita paling sering menemukan patung Bunda Maria model ini. Di Indonesia, patung model ini juga ada di dalam bentuk yang sangat besar. Bahkan jauh lebih besar dari patung Bunda Maria yang ada di Kulon Progo. Patung Bunda Maria pengantara rahmat dalam ukuran raksasa dapat kita temukan misalnya di Teluk Gurita, Nusa Tenggara Timur, di wilayah Kuskupan Atambua. Di sana ada patung Bunda Maria pengantara rahmat yang sungguh sangat mirip dengan patung Maria yang ada di Kulon Progo. Patung yang ada di Atambua itu selesai dibangun pada tahun 2020 di sebuah tempat yang sangat indah dengan background hamparan laut dan pantai yang luas. Lokasi ini menjadi sangat indah lagi dengan tambahan patung-patung malaikat dalam tradisi Katolik. Saya menduga bahwa patung Bunda Maria di Kulon Progo terinspirasi dari patung Maria di Teluk Gurita ini. Sehingga kalau kita amati memang keduanya sangat mirip. Ya, demikianlah video kita kali ini. Di satu sisi, kisah tentang penutupan patung Bunda Maria ini memprihatinkan. Tapi di sisi lain, saya mengajak kita untuk menjadikan momen ini sebagai sarana, momen pengetahuan iman kita. Untuk menambah pengetahuan kita akan kekayaan tradisi Katolik, khususnya dengan memahami makna patung Maria yang ada di Kulon Progo. Patung Maria Medali Wasiat, Maria Pengantara Rahmat. Dan kita doakan adanya jalan damai terkait pendirian patung itu dan komplek yang direncanakan menjadi rumah doa itu. Dan kiranya pula kehadiran patung dan rumah doa itu sungguh menjadi sarana berkat bagi umat, termasuk pula bagi para penduduk setempat. Patung itu tentu bukan untuk memecah belah kesatuan, melainkan menjadi sarana berkat Tuhan bagi umat dan penduduk setempat. Sebagaimana kita ingat sejarah dari patung, dari gambar medali Maria Medali Wasiat dulu, di mana gambar medali wasiat diperintahkan untuk disebarkan. Karena Bunda Maria mengatakan ini menjadi sarana untuk memohonkan berkat Tuhan. Dan itu sungguh terjadi dulu. Dan inilah yang kita harapkan pada saat ini, kehadiran patung Bunda Maria itu menjadi sarana berkat bagi dunia, khususnya warga di Kulon Progo. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.